Halo Sobat FMIPA, gimana nih kabarnya? Oh iya, kita nggak terasa ya udah berada di minggu-minggu menjelang UAS. Gimana nih persiapan UAS-nya? Semoga aman ya. Sebelum memulai, aku ada satu pantun nih. Jalan-jalan bersama Papa. Jangan lupa mengajak si Anya. Hai Sobat FMIPA, aku Karintara, salam kenal ya semuanya. Oh ya, selamat datang di podcast Kilas Sains dari Departemen Keilmuan. Kali ini aku nggak sendirian loh, aku bersama narasumber Ibu Libi Anatagia SPSI MPSI dari dosen FPSB UII. Assalamualaikum, salam kenal semuanya ya. Oke, Ibu Libi ini beliau juga selain jadi dosen psikologi di UII, beliau juga pernah menjadi pembicara talk show, seminar, juga beberapa mengisi di radio Unisi ya Bu. Alhamdulillah. Ada beberapa juga experience yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Oke. Bu Libi di sini akan membantu kita, mengasih kita motivasi, inspirasi, terutama untuk kalangan mahasiswa. Insya Allah. Ngomong-ngomong, udah pada denger belum tema yang akan kita ambil dalam podcast kali ini? Betul banget, tema kali ini kita akan ngambil tentang self-improvement, yaitu yang berjudul memperbaiki pola pikir dengan melakukan suatu perubahan. Seperti yang kita tahu nih, pola pikir sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mengambil keputusan dan bertindak. Pola pikir yang positif dan terbuka terhadap perubahan bisa membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan. Namun, gak semua orang nih tahu gimana cara memperbaiki dan mengatur pola pikir itu sendiri. Jadi, tanpa lama-lama nih, kita langsung aja berbincang sama Bu Libi tentang, kan kita nih semua belum pada banyak yang tahu ya Bu, tentang apa sih arti atau makna tersendiri tentang self-improvement. Gitu ya? Bisa Bu Libi jelaskan? Boleh. Oke, semuanya dan Mbak Karin juga gitu ya. Jadi kita kan mau ngobrol ini soal self improvement gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah dengar apa sih self improvement, tapi mungkin juga ada yang baru sekali ini dengar gitu. Nah, jadi self improvement itu adalah tentang bagaimana sih kita itu berupaya untuk meningkatkan gitu ya kualitas diri kita, potensi-potensi yang kita punya, terus juga hal-hal apa yang sudah ada di dalam diri kita gitu ya, mungkin bakat, mungkin minat gitu kan. Jadi contohnya nih, misalnya kayak Mbak Karin kan mahasiswa jurusan apa ya? Saya jurusan farmasi. Oh, farmasi. Nah, kan kalau farmasi itu kan nantinya insya Allah gitu ya akan jadi sarjana farmasi. Terus nanti kalau misalnya nerusin lanjut kuliah lagi bisa jadi apoteker gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal self improvement, nah contoh nih misalnya Mbak Karin sebagai mahasiswa farmasi gitu kan, nantinya insya Allah jadi apoteker. Tapi begini, pengembangan diri itu bisa yang akademik, bisa juga non akademik. Jadi self improvementnya Mbak Karin nih misalnya nih sebagai mahasiswa farmasi gitu ya, bisa yang kaitannya sama bagaimana sih meningkatkan potensi, bakat, minat itu dalam bidang kefarmasian, itu bisa. Nah, tapi sebagai mahasiswa juga ada nih yang non akademik. Contoh nih misalnya sekarang lagi jadi host podcast gitu ya. Itu adalah pengembangan juga tuh dari sisi yang non akademik gitu. Nah, non akademik bisa macem-macem banget. Bisa jadi kayak Mbak Karin nih host podcast, bisa juga dalam bidang misalnya seni, olahraga, keagamaan. Jadi hal-hal yang itu bermanfaat untuk diri kita. Jadi itu tentang self improvement. Terus gimana nih pola pikir itu mempengaruhi kualitas terhadap seseorang gitu Bu, hidup seseorang. Jadi self improvement kok kita ngomongin pola pikir gitu kan? Apa sih mungkin, hubungannya gitu ya Bu, apa sih hubungannya gitu kan? Kok bisa sih self improvement gitu ya, pengembangan diri itu sama pola pikir? Nah, itu sangat berkaitan. Jadi gini. Jadi mungkin Mbak Karin atau teman-teman semua nih ya pernah dengar nggak sih istilah growth mindset dan juga fixed mindset? Nah, kalau kita dari asal katanya gitu ya, growth mindset. Growth mindset itu berarti adalah bagaimana pikiran kita itu mengarah ke sesuatu yang ke perkembangan, pertumbuhan. Jadi
eh, bagaimana kita itu melihat tantangan gitu ya, melihat masalah itu sebagai tantangan. Jadi bukan sebagai beban. Jadi contoh nih misalnya gitu ya, kaitannya sama self improvement nih, misalnya gini. eh, Mbak Kari nih misalnya mahasiswa farmasi gitu kan, terus tapi kan aku sebagai mahasiswa farmasi pengen juga nih pengembangan non akademik, aku pengen jadi host podcast deh, aku nyoba deh, Bismillah gitu ya. Nah itu sebetulnya salah satu bentuk dari growth mindset. Kalau misalnya kita punya fix mindset itu kayak, contohnya misalnya gini, aku kan mahasiswa farmasi, ya ngapain aku melakukan hal-hal yang di luar akademik gitu ya. Ya pokoknya nanti aku cuman ini aja gitu. Nanti kayaknya aku susah deh, aku tuh berkembang. Itu fixed mindset. Nah tapi kalau growth mindset itu kita kayak apa ya, potensi kita, Bismillah deh kita usahain, nanti gimana ya kalau misalnya gagal, coba lagi misalnya kayak gitu. Itu jadi gimana sih kaitannya antara self improvement gitu ya dengan pola pikir kita gitu. Jadi utamakan growth mindset gitu ceritanya. Oke, selanjutnya apa nih Bu langkah-langkah untuk memperbaiki pola pikir? Jadi mungkin sebelum kita ngomongin tentang apa sih langkah-langkah gitu ya untuk memperbaiki pola pikir, mungkin saya cerita dulu ya dampaknya gitu ya. Gimana sih kalau kita itu misalnya punya terlalu banyak pola pikir yang negatif misalnya gitu ya. Jadi gini, uh, kalau misalnya kita itu punya banyak gitu ya pola pikir yang negatif gitu, itu nanti bisa bikin kita terganggu dalam daily life gitu. Jadi kehidupan sehari-hari. Mungkin muncul perasaan cemas gitu ya. Mungkin bisa juga muncul nanti ada stres gitu ya. Atau yang mungkin yang paling juga banyak ditemui gitu ya, kalau misalnya terlalu banyak pikiran-pikiran yang negatif gitu ya, itu bisa memunculkan nanti yang namanya depresi gitu. Jadi contoh nih misalnya di dalam pengembangan diri gitu ya, proses pengembangan diri, terus ada kegagalan, namanya kita sedang mencoba melakukan pengembangan diri kan. Kalau sewajarnya ada kegagalan ya kita ulangi, sebetulnya kan begitu. Tapi kalau misalnya kita punya pola pikir yang negatif ya, contoh nih misalnya, aku kuliah ini aku mau mengusahakan supaya nilai aku bagus gitu ya. Nah tapi ternyata yang keluar gitu ya nilainya ternyata gagal nih, ujiannya nih harus ngulang gitu kan. Nah kalau punya pikiran yang negatif gitu ya, itu nanti bisa berpikirnya misalnya, aku ini emang bodoh, aku ini emang payah, kayaknya aku kedepannya bakal gagal terus deh. Nah itu contoh misalnya kayak gitu. Nah dampaknya apa kalau kita punya pikiran yang seperti itu? Bisa merasa tertekan, bisa merasa tadi ya ketidaknyamanan dalam hidup gitu ya, misalnya bisa jadi stres, bisa jadi cemas gitu, atau bahkan bisa tadi itu menimbulkan depresi gitu. Nah tadi kan terus ditanya nih sama Mbak Karin gitu kan, lalu gimana Bu supaya kita langkah-langkahnya kalau misalnya kita belum ada pikiran-pikiran yang negatif. Tentu dengan menjaga pikiran kita selalu positif gitu ya. Tapi gimana nih kalau udah terlanjur ada gitu ya, Bu ini udah terlanjur ada nih contoh yang tadi tuh ya, mengusahakan nilainya bagus ternyata nggak lulus ujian. Terlanjur nih punya pola pikir, aduh aku emang bodoh ya, aduh gimana ya kedepannya aku ya bakal gagal terus nih. Udah terlanjur tuh punya pikiran itu, gimana tuh? Nah caranya ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita bisa memblok gitu ya pikiran-pikiran negatif itu dengan cara kita mencari bukti-bukti yang tidak menguatkan. Jadi contoh misalnya tadi, misalnya mahasiswa MIPA gitu ya, ujiannya apa? Ujian apa? Misalnya ujian pengetahuan dasar alam gitu. Saya ngarang banget ya. Ya katakanlah itulah misalnya ujiannya gitu ya. Terus dapetnya tuh nggak lulus nih ujiannya nih gitu. Terus ngerasa, aduh kayaknya bodoh banget ya, aku kayaknya payah banget ya, aduh bakal gagal lagi nih. Nah kita cari bukti-bukti yang tidak menguatkan.
kapan ya aku itu pernah berhasil. Oh iya ya, dulu di mata kuliah yang lain aku ada kok berhasilnya. Oh aku dulu ada berhasilnya nih di mata kuliah A atau di mata kuliah B gitu. Atau misalnya eh, kalau masih semester 1 gitu ya, dulu waktu SMA aku pernah kok berhasil gitu. Nah itu kita cari bukti-bukti yang menguatkan bahwa pikiran yang negatif tadi ya, bahwa aku bodoh, aku selalu gagal, ternyata enggak ya. Aku nggak selalu bodoh, aku nggak selalu gagal, pernah juga aku berhasil gitu. Itu yang pertama. Jadi kita memblok pikiran negatif itu dengan bukti-bukti yang tidak menguatkan pikiran itu. Nah, yang kedua, kita bisa mencari pikiran alternatif gitu ya. Jadi daripada kita berpikir, oh iya ya aku emang bodoh banget nih, payah nih lu nggak lulus ujian nih gitu, lebih baik kita mengganti itu dengan pikiran alternatif yang lain. Misalnya, oh iya ya aku nggak lulus ujian nih, bukan karena aku bodoh, misalnya udah ada kepikiran gitu kan, tapi bisa jadi karena belajarnya kurang gitu ya. Oh aku harus memperbaiki di bagian A atau di bagian B misalnya kayak gitu. Jadi tadi dua itu sih caranya. Yang pertama dengan memblok pikiran negatif itu dengan mencari bukti yang tidak menguatkan. Yang kedua dengan mencari pikiran alternatif. Gitu deh Mbak Karin dan teman-teman semua. Terus gimana nih Bu, peran kegagalan itu terus jadi ngubah pola pikir kita gitu? Nah gini, yang namanya gagal gitu ya, itu pasti semua orang pernah mengalami. Nggak ada orang yang nggak pernah ngalamin kegagalan gitu ya. Dan itu ada di setiap fase gitu kan. Ini mungkin kalau pendengarnya kebanyakan mahasiswa gitu ya, mungkin kan seputar akademik atau kehidupan non akademik atau kehidupan pertemanan atau di keluarga gitu ya, kehidupan dengan keluarga gitu, itu pasti ada kegagalannya, itu wajar. Bahkan nanti ketika sudah lulus kuliah gitu ya, contohnya misalnya saya gitu ya, sudah bekerja gitu, itu tantangan hidup juga kan banyak ya, akan ada kegagalan dan itu sebetulnya sesuatu yang wajar. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur mengalami satu kegagalan? Nah, di psikologi ada satu istilah nih yang dikenal, itu namanya adalah resiliensi. Jadi resiliensi itu pernah dengar nggak? Pernah main bola basket? Pernah main bola bekel? Enggak. Belum pernah ya? Bola basket itu bolanya kalau di dribble itu gimana sih Mbak Karin? Kayak mantul ya. Benar. Nah, mantulnya di sini bukan mantap betul ya. Mantul di sini adalah mantul dalam arti yang sesungguhnya, memantul gitu. Jadi resiliensi itu seperti kita main bola basket dan bolanya itu memantul. Maksudnya gini, kan kalau misalnya kita main bola basket ya, kan bolanya kan kita dribble, terus dia kan akan ngangkat tuh. Nah, resiliensi itu kayak gitu. Jadi setiap orang itu pasti pernah gagal, pernah jatuh. Ketika jatuh, dia bisa bangkit lagi. Itu resiliensi. Jadi bagaimana kemudian kita mengubah kegagalan itu menjadi sesuatu yang itu malah justru bernilai positif gitu. Apa sih misalnya kalau mahasiswa kegagalan tuh, contoh misalnya gimana sih Mbak Karin? Kayak misalnya kita gagal di ujian sih biasanya. Gagal di ujian, dapat nilai di matkulnya jelek, nggak gitu. sesuai harapan gitu ya, itu bisa gitu. Jadi misalnya ya tadi itu gitu ya, oke, aku gagal nih di ujian, aku sedih, ya diterima aja, ya wajar ya, kita namanya gagal, kita sedih gitu, terima. Jadi nggak usah ditolak, ya memang kita sedih, kita gagal, kita sedih, tapi kemudian oke, aku gagal, aku sedih, lalu bagaimana ya yang harus aku lakukan supaya aku bisa bangkit lagi? Oke. Mungkin memang harus mengulang, mungkin memang ya ini yang terbaik dan memang harus diulang gitu ya. Dan di dalam proses kita bangkit lagi itu memang biasanya kita butuh, yang pertama tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kan kita harus yakin gitu ya bahwa di surat Al-Insyirah gitu kan, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan gitu ya. Itu yang pertama kita yakini. Lalu dukungan dari orang-orang terdekat yang kita merasa aman dan nyaman gitu ya, mungkin keluarga, mungkin temen, itu juga bisa sangat membantu. Jadi kalau di psikologi itu namanya social support gitu ya. Jadi ada dukungan sosial gitu, itu juga membantu. Kan kata Ibu tadi kayak dari lingkungan gitu kan Bu. Terus gimana sih cara kita
memilah atau menentukan kayak lingkungan ini bisa membuat kita jadi berubah nih gitu. Mungkin kalau yang anak-anak sekarang gitu ya, kan seringnya dengernya tuh toxic friendship gitu. Gitu. Sebetulnya ada nggak sih toxic friendship gitu? Ada memang. Jadi ya harus diakui memang ada gitu ya lingkungan yang pada akhirnya memang itu kurang membangun gitu ya. Contohnya apa sih? Misalnya nih, pernah dengar kan waktu SD atau SMP atau SMA pelajaran bahasa Indonesia itu kan sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Nah, ini kalau toxic friendship nih istilahnya udahlah kita misalnya lagi gagal gitu ya, malah tambah dijatuhin lagi. Nah, itu tuh toxic tuh memang iya ada gitu. Dan makanya kalau saya sih selalu begini, bilang gitu ya ke adik-adik mahasiswa gitu ya, gini. Bertemanlah dengan siapa saja ya, bertemanlah dengan semua orang gitu ya. Tapi kita perlu untuk punya inner circle yang positif. Nah, itu catatannya. Inner circle yang positif. Inner circle itu apa sih? Pernah dengar? Penasaran niche. Inner circle itu adalah orang-orang terdekat, lingkaran terdekat gitu. Lingkaran terdekat kita yang kita pilih memang menjadi orang-orang yang terdekat dalam hidup kita gitu. Jadi ya bisa keluarga, bisa teman gitu ya. Tapi yang vibes-nya itu positive vibes gitu ya. Pilihlah inner circle yang positif. Jadi katakan kita gagal, kita bukannya disyukurin gitu ya, tapi ketika kita gagal, kita di support, kita dibantu supaya kita bisa bangkit lagi gitu. Jadi bertemanlah dengan siapapun, tapi pilihlah inner circle yang positive vibes gitu. Oke, terus apa aja sih Bu tantangan buat orang-orang yang memang ingin mengubah pola pikirnya gitu? Tapi kan banyak nih tantangan-tantangannya gitu. Salah satunya mungkin dari lingkungan yang memang nggak bisa gitu kan, kayak memang lingkungannya nggak mendukung dia untuk ubah pikirannya, jadi emang terjebak aja di situ gitu. Kalau kita ngomongin soal tantangan di pola pikir itu sebetulnya ada dua ya. Yang pertama dari dalam diri kita sendiri. Itu sebenarnya paling utama sih. Baru yang kedua tuh memang dari eksternal. Jadi ada faktor internal dari dalam diri kita dan ada faktor eksternal. Eksternal itu dari lingkungan ya. Jadi kalau dari dalam diri kita apa sih tantangannya untuk kita bisa mengubah pola pikir gitu. Itu yang pertama gitu. Itu dari dalam diri kita itu memang bisa jadi memang niatnya belum ada gitu. Nah, itu yang pertama. Memang kita belum ada niat gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi niatnya udah ada nih. Tapi pikiran-pikiran di tadi itu ya memang niatnya belum ada. Terus yang kedua tadi itu memang pikiran-pikiran kita yang memang terlalu riuh. Iya. Kalau anak-anak sekarang itu bilangnya overthinking gitu. Jadi terlalu overthinking itu kan OVT. Nah, itu jadi itu ya, itu juga jadi tantangan gitu kan. Tapi yang paling besar niat sih, niat. Kemudian tadi itu ya pikiran-pikiran yang kemudian memang overthinking. Nah, kalau dari yang eksternal itu benar sih, memang faktor lingkungan itu mempengaruhi gitu. Nah, Bu, tapi ini kalau misalnya nih Bu, kita udah terlanjur nih punya lingkaran yang memang tadi itu ya katakanlah agak toksik, masa mau tiba-tiba ditinggalin gitu. Ini kan kita kalau ngomongnya kalau kita boleh memilih ya kita tadi pilih lingkungan yang tidak toksik gitu. Ini udah terlanjur nih gitu. Ya pilihan yang pertama kalau bisa ditinggalin lebih baik gitu ya. Tapi gimana nih kalau misalnya kita nggak bisa memilih gitu ya dalam karena satu dan lain hal. Ya kita memang harus ada di situ. Nah, maka yang harus kita lakukan nih kalau kita merasa terjebak di ya udah kita memang ada di lingkungan yang memang agak toksik gitu ya. Tapi kita belum bisa keluar gitu karena satu dan lain hal. Gimana? Maka yang kita lakukan adalah memfilter. Kita memfilter. Memfilter itu kan berarti menyaring gitu ya. Menyaring. Apa nih yang disaring? Yang disaring adalah gini. Prinsipnya adalah kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi nih, termasuk menyaring pikiran. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomongin kita gitu lah ya bahasanya ya, ada orang yang ngomongin kita, tapi yang diomongin sama orang itu gitu ya, itu jangan semua kita telan mentah-mentah gitu. Kita filter sebentar.
apakah ini adalah kritik yang membangun supaya aku bisa jadi lebih baik lagi, atau ini jangan-jangan bukan kritik yang membangun, tapi jangan-jangan ini adalah omongan-omongan yang hanya berniat menjatuhkan gitu. Nah, maka kalau omongan-omongan dari orang itu kita filter gitu ya, kita pilih, oh ini adalah kritik yang membangun, yang memang insya Allah bermanfaat buat aku, ya kita dengerin, maka kita lakukan gitu ya, kan itu ada baiknya untuk kita. Tapi kalau misalnya ini bukan kritik yang membangun ya, ini hanya ingin menjatuhkan aja gitu, maka kita abaikan aja gitu. Karena kita sebetulnya selalu punya pilihan sih, karena tadi itu prinsipnya adalah kita nggak bisa mengontrol orang lain mau ngomong apa, mau berperilaku apa, tapi kita bisa mengontrol insya Allah gitu ya, dengan bantuan Allah gitu, kita bisa mengontrol diri kita sendiri dan pikiran kita gitu. Oke, makasih ya Bu udah jelasin tentang self improvement dan pola pikir, gimana cara ngerubahnya. Terus kita ada beberapa Sobat FMIPA yang ingin bertanya nih Bu tentang boleh. self improvement Ya, sendiri. Jadi pertanyaan yang pertama itu, gimana cara ngatasin rintangan atau kegagalan dalam proses self improvement itu sendiri? Gimana sih cara mengatasi kegagalan gitu ya di dalam self improvement? Ini aku udah lagi self improvement nih, tapi kok gagal lagi gitu. Nah, yang pertama gitu ya, ini sebetulnya kunci utama sih. Kita itu kan selalu membutuhkan motivasi gitu ya dalam melakukan sesuatu apapun, termasuk self improvement. Maka kalau kita muslim gitu ya, yang pertama tentu motivasi kita bahwa niatkanlah self improvement itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Maksudnya gini, ya Allah, mudah-mudahan hal-hal yang aku lakukan di self improvement ini adalah untuk mendapatkan keberkahan darimu ya Allah gitu. Nah, kenapa itu penting banget gitu ya? Karena begini, kalau kita hanya menggantungkan pada diri kita sendiri, aku pengen self improvement biar aku misalnya dikenal orang, oh aku pengen self improvement biar kelihatan keren, oh aku pengen self improvement biar aku terkenal gitu ya, famous gitu misalnya. Nah itu kalau kita motivasinya itu gitu ya, niatan awalnya itu, maka nanti ketika kita gagal itu lebih sulit untuk bangkit. Kenapa? Karena jangkarnya ada di diri kita sendiri. Ya ternyata aku gini, ternyata aku gitu, ya aku tidak berhasil mencapai yang aku inginkan dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau dari awal gitu ya, kita meniatkan bahwa self improvement itu sebagai bagian dari untuk mencapai mendapat keberkahan dari Allah gitu ya. Kalau gagal kita kembalikan ke Allah juga gitu. Jadi oh iya ya, kok aku gagal ya, oh ini berarti memang aku sudah usaha tapi Allah bilang belum dulu gitu. Jadi kita ada yang kita jadi sandaran gitu. Nah itu yang pertama. Jadi niatnya, motivasinya kalau kita muslim gitu ya, niatkan karena untuk mencari keberkahan dari Allah gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita butuh dukungan juga sih dari yang tadi tuh ya, lingkungan. Jadi kalau misalnya makanya tadi itu carilah lingkungan inner circle yang positive vibes itu tadi. Jadi ketika kita mendapat rintangan, ketika kita gagal gitu ya, insya Allah ada orang-orang yang itu akan mensupport kita gitu. Dua itu sih, itu ya menurut saya yang paling penting. Oke, terus pertanyaan kedua nih Bu, gimana cara ngelola stres dan tekanan saat menuju tujuan self improvement? Nah ini ya, stres ini termasuk yang topik yang paling banyak ditanyakan juga gitu ya kalau kita ngomongin tentang mental health gitu. Gimana sih cara kita untuk mengelola stres gitu? Gini kalau kita sedang stres itu kan merasa ada tekanan, kita merasa bahwa yang kita hadapin itu kita nggak bisa menghadapinya gitu ya. Maka saya sering bilang gini, ada P3K kalau di dunia kesehatan gitu ya. P3K itu bentuknya kotak P3K, isinya betadine, isinya apa sih? Nyebut merek. Isinya obat-obatan yang untuk P3K lah gitu ya. Kalau kita luka dan seterusnya gitu. Nah, di dalam psikologi gitu ya, untuk psikis gitu ya, itu juga ada tuh pengelolaan stres, itu ada P3K-nya gitu. Sederhana banget sebetulnya yang pertama yang bisa kita lakukan.
kalau stresnya datang, yang pertama kali kita lakukan P3K-nya itu adalah kita duduk, minum air dulu. Hah? Sesederhana itu gitu. Iya. Kenapa? Karena ketika kita panik, maka otomatis di dalam tubuh kita tubuh kita jadi tegang, kemudian itu berdampak juga ke organ-organ tubuh kita, kinerja organ tubuh gitu ya. Sistem sarafnya, simpatetiknya bekerja, jadi kita jadi drain gitu ya, kemudian kita jadi mungkin pusing, mungkin kita haus, salivanya berkurang dan seterusnya. Maka kita pertama minum dulu, itu akan menyeimbangkan kerja tubuh. Lalu apa? Setelah kita minum, kita bisa juga melakukan yang namanya relaksasi. Relaksasi itu ada macam-macam, ada relaksasi nafas, ada relaksasi otot, dan imagery dan lain sebagainya. Tapi yang paling mudah itu adalah sebetulnya relaksasi nafas gitu ya. Mungkin saya bagi tips sedikit. Relaksasi nafas 4, 2, 6. Apa itu? Jadi gini, relaksasi nafas 4, 2, 6 itu adalah yang pertama, kita itu cari tempat yang kita nyaman, kita duduk secara nyaman gitu ya. Lalu kemudian kita itu menarik nafas 4 detik ya, tapi nggak usah 1, 2, 3, 4 gitu. Jangan tarik nafas sambil ngomong gitu ya, tapi dalam hati aja sih, kurang lebih 4 detik. Kita tahan selama 2 detik, lalu kita hembuskan lewat mulut 6 detik. Jadi misalnya seperti itu. Jadi 4, 2, 6 itu bisa kita gunakan juga. Nah, setelah kita merasa tenang, insya Allah gitu ya, dengan tadi kita minum, dengan tadi kita bisa juga tadi selain minum, kalau kita muslim bisa juga dengan berwudu ya. Itu juga ada penelitiannya juga ya, bahwa berwudu itu berdampak juga untuk mengurangi ketegangan di dalam tubuh. Nah, kemudian kita relaksasi nafas gitu ya, kita boleh relaksasi nafas atau relaksasi yang lain, relaksasi otot atau imagery. Setelah itu baru kemudian kita pikirkan apa nih alternatif yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sumber stresnya itu gitu. Itu bisa dilakukan deh beberapa. Mungkin ada nggak pesan dari ibu sendiri untuk orang-orang yang baru mau melakukan perjalanan self improvement, baru mau memulai gitu ya. Ya. Gimana sih kalau misalnya kita baru memulai self improvement? Nah, yang pertama gitu ya, kalau kita mau self improvement itu tentu yang pertama kita kuatkan niat dulu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita muslim, niatkan yang pertama self improvement itu adalah apapun gitu ya, mau self improvement kalau mahasiswa di bidang akademik atau non akademik gitu ya, niatkan bahwa mudah-mudahan dari self improvement itu nanti kita bisa dapat keberkahan dari Allah gitu. Itu yang pertama sih, kita niatkan dulu. Nah, kita niat yang kuat. Kemudian yang kedua, kita perlu punya pemikiran bahwa kegagalan itu nggak apa-apa. Itu penting banget. Kenapa? Karena tadi itu ya, nggak ada orang yang nggak pernah gagal gitu, dan yang namanya melakukan sesuatu itu pasti ada kemungkinan gagalnya gitu, dan gagal itu nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan kalau apalagi terutama buat yang perfeksionis gitu ya, itu kadang-kadang malah justru pusing tuh kalau mau melakukan self improvement, karena aduh nanti kalau gagal gimana, aduh kalau aku nggak bisa gimana, terlalu banyak aduh gitu ya, nanti gimana gitu. Nah itu jadi justru berpikir bahwa gagal itu nggak apa-apa, coba lagi gitu. Itu sih sebetulnya ya. Yang ketiga tadi itu sih, cari lingkungan yang carilah inner circle yang positive vibes. Jadi yang pertama, kuatkan niat. Yang kedua tadi itu, gagal itu nggak apa-apa ya. Kemudian kalau gagal coba lagi. Nah yang ketiga itu tadi ya, carilah inner circle yang positive vibes. Positive vibes emang perlu ya Bu, kayak Iya. lingkungan itu sangat mendukung banget, gimana pun betul, yang mendukung gitu. Dan kitanya juga kayaknya perlu juga jadi positive vibes ya, jangan-jangan kita jangan sampai kita yang toxic.
Kita butuh ternyata kita yang Jangan juga toxic ya Bu. gitu ya. Jadi kita butuh lingkungan yang positif, kitanya pun juga insya Allah juga positif juga gitu. Gitu deh Mbak Karin dan teman-teman semua. Oke, makasih ya Bu udah ngasih tahu kita tentang self improvement. Terus gimana tadi langkah-langkahnya, terus langkah-langkah awal gimana menuju ke sana gitu. Pokoknya pokoknya langkah-langkah awal gitu. Terus makasih juga udah menyempatkan waktu Ya, buat kesini sama-sama. jauh-jauh loh, lebih dari bawah. Iya, rumahnya 14 kilo dari ini nih tempat shootnya. Tapi senang kok, senang banget bisa berbagi. Semoga bermanfaat. Makasih atas waktu dan Iya, kesempatannya. sama-sama. Semoga nanti ini buat teman-teman mahasiswa FMIPA, kalau misalnya ditonton sama di luar FMIPA juga, ya alhamdulillah bisa bermanfaat. Amin. Buat kehidupan kita sekarang, nanti mungkin di masa depan juga. Lihat lagi lah podcast yang kemarin gitu kan, jadi kayak termotivasi gitu. Amin, amin, amin. Gimana nih Sobat FMIPA, seru dong podcast kali ini. Jangan lupa dengerin podcast kita di YouTube dan di Spotify ya.